Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, hari Rabu, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menimba ilmu kembali di kajian tafsir ilmu hukum, Fakultas Hukum dengan pemateri adalah yang terhormat Bapak Dr. Aib Saifuddin Dr. Andes MAG dengan tema setiap perbuatan pasti ada balasannya, yaitu kajian tafsir Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Alhamdulillah pematerinya sudah hadir pada pagi hari ini. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. 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 Dan Bapak Ibu semua sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Alamin. Baik, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah contoh bagi kita seluruhnya agar mengingat apa yang kita lakukan supaya di akhiratnya dalam keadaan baik dan juga diselamat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama mulai kajian tafsir dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al Mukarrom Bapak Dr. Aib Saifuddin Dr. Andes MAG dipersilahkan untuk memberikan kajiannya. Mangga Pak. Begitu Bu genep 10 teh sawios Pak. Semangat. Nah, sana Kang ya Ya, diskusi. Mangga. Oh, saya iya. mau saya Pak. Bulan? Saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bil khusus ini penyelenggara Pak Dekan Fakultas Hukum, pembawa acara juga Pak Faiz ada dan yang lainnya. Saya lihat hadir juga ada Prof Edi, ada juga Prof Neni. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan berkah maghfirah dan tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang disampaikan kepada saya ini, maaf suaranya agak gember dari kemarin. Atau suara dapat didengar dengan jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Alhamdulillah, jelas. Iya jelas Pak. Ya. Kalau share screen langsung Bapak send screen aja ya. Mangga. Bapak Ibu apakah sudah muncul? Terus, Pak. Parantos Pak, Parantos. Software bergerak ya teh. Halaman 2 muncul Terus, ya. Leres, pendahuluan. ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca dulu surat Al-Zalzalah. Saya kira kalau yang bisa mengikuti, mangga untuk keberkahan bacaan di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يشدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Bapak Ibu semuanya, surat ini sudah dikenal surat Al-Zalzalah gitu. Temanya cuma di bagian akhir di surat ini ayat ke-7 dan ke-8. Jadi diberi tema setiap perbuatan pasti ada balasannya. Mudah-mudahan ya nanti kita akan mengupas dua ayat ini lebih fokus. Tafsir surat Al-Zalzalah ini kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, Al-Marwazi, Fidel Quran, kemudian tafsir Azhar dan tafsir Al-Munir, Bahbah Zuhaili. Ini bukan tafsir baru yang saya sampaikan, melainkan merupakan ringkasan atau kompilasi dari tafsir-tafsir tersebut ya. Juga ditambah dengan referensi lain. Mohon maaf, bukan ahli tafsir, tapi hanya meringkas, mengkompilasi hasil dari tafsir-tafsir tersebut. Sebagai pendahuluan, secara umum surat ini, Bapak dan Ibu, berbicara tentang kondisi yang mencekam di hari kiamat. Jadi kalau kita baca surat Al-Zalzalah, saya kira ini menggambarkan bagaimana suasana manusia, istri, ya, eh, bagaimana kemarin suasana yang nyaman, umpamanya di Israel, Zionis digempur oleh Iran itu terasa sedang kiamat ya. Memang mereka lari bolak-balik dan mencari tempat perlindungan. Itu gambaran yang kita bisa lihat kalau nanti kita semua hancur dengan alam zagatria ini ketika terjadi kiamat besar. Jadi terdengar dan terasa mulai terjadinya gempa, ya, ada guncangan dahsyat di bumi ini serta hancurnya jagat raya ini ya, terjadinya kiamat. Jadi kalau kita eh, baca ayat tadi, apabila bumi diguncangkan dan guncangan yang sangat dahsyat, idzazul silatil ardu zilzalaha. Kemudian setelah guncangan yang dahsyat itu, akhrajatil ardu atqalaha, dan bumi pun telah mengeluarkan beban-beban berat ya, yang ada yang terkandung di dalamnya. Ini menggambarkan bagaimana hancurnya bumi ini. Ketika itu manusia berkata, wa qolal insanu malaha. Ini ucapan manusia ketika kejadian kiamat itu. Apa yang terjadi pada bumi ini? Ini mungkin pertanyaan yang eh, pasti semua orang mempertanyakan. Kenapa? Kenapa? Maka disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi tanpa informasi, karena memang hanya Allah yang akan tahu tentang ini. Dan mengabarkan langsung kejadian yang disebut dengan kiamat tersebut. Bi anna rabbaka awalaha, karena sungguhnya Tuhanmu itu telah uh, memerintahkan ya yang demikian itu kepada bumi dan seluruh ciptaannya jadi hancur. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa itulah kehendak Allah. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Maka disinilah pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka itu balasan atau kalau kita sebut amalan-amalan mereka secara jelas dari apa yang mereka perbuat. Baru di sini ayat yang terakhir, apa yang kita perbuat, yang kita amalkan, yang kita eh, jadikan sebagai investasi dari dunia ya, selama kita hidup di dunia untuk bekal kita di akhirat akan disampaikan
yaitu mereka akan melihat amal-amal tadi. Yurau a'mal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di sini, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, atom ya, paling kecil gitu, niscaya dia akan melihat juga balasannya seperti apa. Itu kalau yang baik. Dan barang siapa juga yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun seberat biji. Kalau di dalam terjemah itu biji sawi. Ada yang lebih kecil lagi, debu gitu, atau atom. Dan niscaya dia pun akan melihat balasannya juga. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang sudah dibacakan di ayat tadi sampai berujung kepada hisab nanti, maka ini adalah masuknya fase-fase kehidupan manusia sejak kematian, masuk ke alam kubur di barzah, ada tiupan sangkakala. Kemudian kita akan bahas juga tentang bagaimana itu tentang kebangkitan. Di alam mahsyar ada juga pembagian kitab atau pemberian kitab ya suhuf. Kemudian kita dihisab, dan sinilah kita akan melihat yang disebut dengan amalan kita sekecil apapun akan ada di situ. Kemudian masuk ke tahap sirat, dan di sini kita akan menyeberang jembatan yang kita sebutkan siratal mustaqim, yang disebut secara umum ada syafaat. Ini adalah kemurahan karena pertolongan dari Allah dan orang yang diizinkan untuk bisa memberikan syafaat, dan hingga akhirnya kita masuk ke alam baka yang tetap dengan destinasi kita, ada yang masuk surga dan neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan Allah tempatkan destinasi kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin Allah, kita akan coba satu persatu mulai dari sebab turunnya atau asbab nuzul ayat ini. Kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Babun Nuqul, bahwa agama dan norma masyarakat ya ketika turun ayat ini dia uh, membuat kaum muslim itu meremehkan ya, apa dosa kecil lah, dosa kecil seperti apa. Jadi seolah-olah dosa kecil itu dosa ringan dipandang oleh mereka wajar. Jadi ini pandangan awal, mereka meremehkan dosa kecil, ada yang juga dusta, kemudian juga pandangan tak wajar ataupun bergunjing dianggap itu tidak akan uh, memiliki makna apa-apa. Ada juga mereka yang beranggapan bahwa Allah itu hanya menghukum ada dosa besar saja. Maka akhirnya turunlah surat ini bahwa penegasan setiap amal sekecil apapun akan diperhitungkan dan diberikan balasannya. Jadi kita harus mawas diri, obrolan kita, kata-kata kita, perbuatan apalagi. Dan ini menggambarkan betapa luar biasa rekaman kalau CCTV mungkin ada rusaknya, ini tidak ya. Oke. Surat Al-Zalzalah ini ada 8 ayat, kemudian dinamakan surat Al-Zalzalah atau ada juga disebut Azilzal dan Izazul, orang itu sering itu Izazul Zilat. Ini sering dipakai Al-Zalzalah, artinya guncangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, umumnya. Termasuk Ibnu Katsir, Said Qutb, Hamka, namun pada pula yang sebagian ulama berpendapat ini Madaniyah, khususnya untuk ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Salah satu di antara ulama yang mengatakan ini Madaniyah itu adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Ini termasuk ulama kontemporer. Dalam tafsir Munir, ini Syekh Wahbah Al-Zuhaili, dia menyebutkan asbabun nuzul surat Az-Zalzalah ini, orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan, hari hisab. Karena itu Allah SWT menurunkan ayat ini karena berkaitan dengan bagaimana Allah akan menghitung. Kalau Allah menyebutkan situ turunnya ayat yang terakhir ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
Dia juga menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda hari kiamat agar mereka juga mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kalau mereka ingin tahu ya eh, Nabi sebagai utusannya juga tidak diberitahukan tentang tidak diberitahukan tentang itu, tapi diberitahukan tentang tanda-tanda hari kiamat akan datang. Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anh, dia mengatakan terkait turun surat ini, eh, turun sementara saat itu Abu Bakar radhiyallahu anh itu sedang duduk dan menangis. Allah alam memang Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki sebuah eh, kondisi jiwa yang sangat eh, dalam karena sangat eh, punya rasa ya kalau gitu his ya semacam apa kalau kesabaran yang luar biasa dan karakternya memang seperti itu Abu Bakar tuh sangat mudah tersentuh untuk sering menangis gitu. Mulai ke pembahasan saudara sekalian, ini teks yang kita akan bahas di surat Al-Zalzal ayat 7 dan 8. Di sini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, ya niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa juga yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun niscaya dia pun akan melihat balasan. Jadi amal-amalan sekecil apapun yang kemungkinan tidak kita rasakan, ini akan Allah berikan balasannya. Itu sangat adil Allah Rabbul Jalil. Ini kaitan dengan ayat sebelumnya tadi sudah dibahas. Ini ada satu ayat yang ingin saya coba untuk diangkat ini karena ini ciri dari surat ini. Zazul zilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalau kalimat Arab diawali ini terutama dalam ayat dengan kata iza, ini digunakan dalam Al-Quran menggambarkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Idza jaa nasrullah, idza zulzilat. Nah, ini menggambarkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Sedangkan kalau nah ini kain juga sama apabila atau jika. Tapi kalau ini bisa digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Ya. Inja akum binabain, nah gitu ya. Yang datang kepada kamu eh, berita bohong ya, tentang berita bohong. Dan ini juga kalau kita lihat atau cari beberapa ayat yang berkaitan dengan kalimat awal dengan kata-kata in, maka itu adalah menggambarkan sesuatu yang mungkin belum terjadi atau jarang terjadi. Kalau idza pasti ada. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini ayat ini juga diawali dengan lafaz idza. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa ya eh, keguncangan bumi ini atau yang kita sebutkan kiamat ini pasti akan terjadi. Cuman masalah waktunya aja yang belum ya tidak akan ada yang tahu kecuali Allah. Beberapa menafsirkan ayat ini yakni bumi bergerak dan bergetar ya bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat, ya itulah kehancuran bumi. Kemudian apa yang disebut dengan zarrah di sini ini untuk menggambarkan sesuatu yang kecil ya. Ada yang mungkin dipahami itu semut kecil ya pada awalnya. Ada juga zarrah disebut biji sawi ya, sering disebut. Ada zarrah debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah-celah. Kalau kita sedang berada di dalam ruangan ada cahaya, kemudian di situ kayak yang berterbangan. Ada eh, udara yang kita lihat, maka itu sesuatu partikel mungkin kecil. Itu disebut zarrah juga. Nah, penerjemah terakhir, zarrah itu lebih kecil dari sesuatu yang memang bisa kita lihat. Yaitu yang disebut dengan atom mungkin itu. Yaroh yang di akhir ini asalnya dari kata ro'a ya. Ro'a itu melihat. Jadi kita akan melihat apa? Yaitu amal kita. Berarti kita akan melihat buku yang sudah diberikan sebelumnya.
amal baik kita, wallahu alam seperti apa buku catatan seumur hidup kita. Tapi akhirnya ro'a itu juga memiliki makna melihat. Jadi eh, dari kata ro'a yang melihat itu ujungnya ya melihat dengan mata, namun kita juga bisa mengetahui. Jadi tahu juga ro'a ya. Jadi tahu itu maknanya ro'a juga, makanya kalau kita menyebutkan ro'yun gitu. Ro'yun itu akal. Namun kata ini juga berarti mengetahui ya apa amal kebaikan sekecil apapun di akhirat nanti kita akan melihat balasannya, dan amal di sini tak hanya berupa perbuatan fisik Bapak Ibu, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan hati termasuk ada niat. Nah, ini berkaitan dengan amal hati, saya kira ini sangat tersembunyi hanya di kita dengan Allah gitu. Allah alam, tapi umumnya kalau kita dengan perspektif hukum fikih ya yang tampak. Tapi dalam Islam akidah, keyakinan itu berbasis hati, tetap itu akan dihisab. Kemudian, nah ini hadis-hadis yang mendukung tentang firman ayat tadi itu berkaitan dengan eh, kita jangan menyepelekan amal-amal yang kecil dan kita tidak hirau itu. La tahkironna minal ma'ruf syai'an walau antal qawahokai biwajib talqin. Jangan sekali-kali kamu tuh meremehkan sesuatu pun dari kebaikan, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi kayaknya tidak terasa itu kalau kita datang, Assalamualaikum, damang Pak, damang teh. Nah, kemudian kita dalam kondisi yang sangat apa, menggembirakan orang, Bapak dan Ibu. Ini termasuk kebaikan yang kecil, tapi ini juga memiliki bobot nilai juga. Ittaqun nar walau bisikin tamratin. Hindari neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Artinya kita harus berusaha bagaimana memberi, itu kan termasuk amalan yang baik walaupun pemberian kita hanya sedikit. Sebiji kurma apa maknanya? Tapi di sisi Allah, ketulusan dan penerimaan mereka yang diberi itu akan menjadi bagian dari amal kita juga. Ini menggambarkan amal-amal kecil yang memiliki bobot yang tinggi juga. Faliyatakiyan ahadukum nar walau bisyikkin tamratin fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nah, maka hendaklah kalian juga menghindari neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma yang tadi hampir sama. Jika tidak mampu, tidak ada yang sesuatu yang kita berikan dalam bentuk materi, maka dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Ini kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ucapan-ucapan yang terbaik, maka itu pun termasuk amalan-amalan yang mudah dilakukan, tapi bobotnya sangat besar. Inilah kalimat-kalimat yang sering kita lakukan, eh, kayaknya sudah jadi refleks ya. Kita sebelum baca Quran, ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari setan, karena godaan setan yang luar biasa, musuh kita adu mubinte. Ada Bismillahirrahmanirrahim, setiap amalan kita diawali dengan Bismillah, karena kalau tidak itu akan terputus. Adalah bentuk puji syukur pada Allah dalam jiwa, hati kita dan seterusnya. Takbir menunjukkan suatu besaran Allah ya. Ketika kita sedang naik mobil, nanjak, turunnya baca subhanallah, suci Allah. Kalau takbir itu mengapa kekaguman. La ilaha illallah, ini syahadat harus diikuti dengan kalimat thayyibah ini, karena ada syahadatain, orang yang masuk Islam pintu gerbangnya di sini. Jadi lafadz la ilaha illallah orang sering menyebutnya, inilah induk kalimat thayyibah itu. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Serta utama zikir itu adalah lafadz la ilaha illallah ya. Assalamualaikum, saling doakan dalam kebaikan, keselamatan, keberkahan. Istighfar, menghilangkan dosa-dosa kita. La hawla wala quwwata illa billah. Ini adalah kalimat thayyibah juga ketika kita sangat terbatas dengan sesuatu yang kita miliki, karena Allah lah yang memiliki kekuatan. Setelah kita mendapatkan
musibah, maka kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat-kalimat thayyibah yang sebenarnya harus ada 10 ini. Harus menjadi eh, apa kalau kita eh, habit kita ya, kebiasaan yang eh, tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi otomatis kita lakukan ya. Eh, saya khawatir nih Bapak dan Ibu, kadang-kadang di generasi kita itu di anak-anak kita kata-kata ini masih belum menjadi bagian bahkan eh, keseharian mereka dengan bahasa gaulnya lain itu. Saya pas maaf ini, keluar kampus itu ketika habis ngajar, di pinggir jalan itu ada mereka mau jajan itu. Ada yang dialog, saya dengarkan itu. Mohon maaf, dibahasnya mungkin eh, Pak Faiz mungkin mendengar anak-anak bikin secara begini. Mohon maaf ya. Anjing, duit aing beak, euy, gitu bahasa. Terus yang satunya lagi bilang lagi, anjing, oh, nu aing ya. Itu saya tepuk punggung itu. Ini anjing sedang dialog. Enggak Pak, nama kamu siapa? Abdullah. Itu bagus. Kenapa disebutkan kayak gitu? Jadi bahasa-bahasa refleks yang mereka lakukan itu kayaknya eh, harus kita ingatkan sebagai dosen, pendidik. Karena di kelas ini kalau kedengaran kayak gitu langsung dipanggil saja. Nah, kita biasakan ya kalimat-kalimat seperti ini yang menjadi bagian yang harus tertanam dalam jiwa mereka. Kemudian ayat ke-8-nya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Demikian juga ya amal keburukan sekecil apapun di akhirat nanti akan terlihat balasannya. Rasulullah pun mengingatkan umatnya untuk tidak meremehkan dosa. Akhirnya kecil seperti itu. Aisyah diingatkan, ya Aisyah, iya kaum muhaqqarat al-amali fa innalaha minallahi taliban. Ya Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil. Karena sungguhnya kelak Allah akan menuntutnya. Jadi akan Allah tuntut juga di sini. Ya. Iyakum wa muqaratid dunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yufliknahu. Hindarilah dosa-dosa kecil karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seorang niscaya ia akan membinasakan. Ini yang dalam peribahasa ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi itu dosa kecil menumpuk-menumpuk hanya jadi dosa besar juga. Jadi Rasulullah mengingatkan agar kita ya, meninggalkan, menghindarkan keburukan-keburukan sekecil apapun. Jadi ini eh, mengingatkan kita karena semua yang kita lakukan akan terekam itu. Ini dasar-dasar yang berkaitan dengan larangan untuk berbuat dosa dan tadi anjuran untuk melakukan amal baik. Nah, di sini yang langsung berkaitan barang siapa yang hari kiamat nanti dihadapkan pada keadaannya. Wahai anak Adam, ini tanganmu, inilah hartamu, dan inilah amalanmu, maka tidak ada yang hilang dari amal sekecil zarah pun. Ini kaitan dengan ayat ini, ayat yang sedang kita bahas bahwa semua amal kecil akan muncul kembali dan tidak ada yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa an yadihi maluka wa amaluka lam yadi misqal dzarrah. Ini luar biasa. Jadi kalau CCTV ada rusaknya, kali ini Allah simpan wallahu alam buku kita di Lauh Mahfud dan akan terekam. Sekarang manusia aja sudah bisa merekam, apalagi Allah penciptanya itu lebih hebat lagi gitu ya. Ibnu Katsir menyatakan ayat ini sebagai janji Allah bahwa setiap kebaikan atau keburukan, kalaupun ini seberat debu, ya semut, zarroh ya, akan diperlihatkan di hari kiamat. Ya, dengan cara ini di kita diingatkan agar tidak meremehkan amal sekecil apapun. Jadi Bapak dan Ibu, banyak pemberian-pemberian kita kadang itu hanya seolah-olah tradisi. Padahal di dalamnya kalau kita niatkan sebagai amal ibadah, dia akan menjadi amal yang Allah hisab, menjadi bobot menambah amal baik kita ya. Kemudian Al-Maraghi juga sama menegaskan bahwa dzarrah adalah sesuatu yang sangat kecil seperti debu, jadi mungkin eh, tidak tampak lah itu ya.
tapi dampaknya tetap besar. Bahkan menurut riwayat Ahmad, ini seorang kafir yang berbuat baik, ya, ya kecil berbuat baik, balasannya akan terlihat di dunia. Tapi di akhirat karena kekufuran dan kemusyrikannya, dia sudah menjadi ahli neraka. Jadi eh, kebaikannya limbas lagi, tidak ada. Seorang mukmin yang berbuat buruk, ya kecil, dampaknya akan terasa juga di dunia. Kebaikan tersebut termasuk di akhirat kelak. Ya. Kalau Fidel Quran, Said Qutb, dia menekankan bahwa ayat ini mematahkan anggapan bahwa manusia lepas dari pertanggungjawaban hanya karena amalan kecil. Ya, seolah amal dipertanggungjawabkan, kayak gitu. Seolah seperti itu. Ya, setiap butir amalan akan diperintahkan Allah dengan sangat jelas. Jadi bukan seperti itu. Dia harus dipertanggungjawabkan. Ya, dengan demikian ilusi moral yang seperti ini, ya istilah lain. Saya hanya berbuat sedikit kok dihitung. Nah, ini bahasa orang yang sebenarnya eh, tidak merasa bahwa sesuatu yang kecil itu dianggap bermakna. Jadi ini sudah terbantahkan oleh ayat ini. Kalau perkataan, wah hanya berbuat sedikit aja kok dihitung. Ini bahasa yang sebenarnya sering terlontar di manusia, di kita ya. Tapi sebenarnya itu akan terhitung sekecil apapun. Oke, kita masuk ke implikasi praktisnya ya. Jadi bagi kita, Bapak dan Ibu, semua yang hadir, semoga kita juga sadar ya, jangan menunda atau meremehkan amal baik, meski hanya sedekah kecil, senyum ataupun kita berdoa. Itu kalau di WA atau mungkin kita dalam bicara, eh, sering juga kita saling berdoa, saling memberikan kebaikan dalam bentuk yang sebenarnya kita tidak terasa gitu ya. Doanya yang panjang, mudah-mudahan dibaca gitu. Ada doanya yang singkat. Kemudian jangan pula kita meremehkan bahaya dosa kecil seperti fitnah ya. Ya fitnah ringan gitu. Tapi ya fitnah juga ya. Itu semuanya akan dihitung. Jadikan kesadaran ini juga sebagai motivasi untuk memiliki konsistensi istiqomah dalam kebaikan dan berhati-hati dalam kesalahan ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun yang disengaja seperti gitu. Kadang-kadang yang tidak sengaja mungkin keceplosan sebagainya, kita dengan istighfar. Inilah implikasi praktisnya, kita harus mawas diri, harus betul-betul sadar dalam kehidupan sehari-hari bahwa amalan-amalan ini kecil besar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untuk memberikan gambaran bahwa fase-fase kita sejak kita meninggal ya, perjalanan kita menuju Allah, minal maut ilal jannah aunar, ini tahapan yang eh, akan dilalui oleh setiap manusia ya, yang telah mati hingga nanti kehidupan abadi di akhirat. Ini nanti bisa dibaca di dalam hadis Nabi dan beberapa penjelasan ulama berikut ini. Nah, diawali dengan tahap satu, kematian, di mana kita yang makhluk itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ini Ali Imran ayat 185. Jadi saat ruh ini dicabut, malaikat maut Israel, dia mencabut ruh orang yang beriman dengan lembut. Kemudian orang-orang yang kafir atau orang yang zalim dicabut dengan cara yang keras. Jadi ini eh, diterangkan dalam beberapa ayat dan hadis, dan ini yakin bahwa eh, manusia pasti akan mati dan malaikat akan mengambilnya, dan cara-caranya Allah lakukan melalui para malaikat yang ditugasi untuk mencabut eh, ruh ini Israel. Seperti itu dilakukannya ya. Kemudian eh, kematian ini adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi sejak Nabi Adam dia berada di dalam alam barzah, alam penantian sampai sekarang ini belum dimulai
kehidupan akhirat kecuali setelah kiamat kubro nanti ya. Di setiap jiwa ini akan merasakan sakaratul maut tanpa terkecuali. Jadi sakaratul maut itu ya yang juga syakar, syakar itu orang yang sedang eh, mabuk gitu ya. Mabuknya itu ya karena dia akan menghabisi seluruh kehidupan dunia berpisah fisik dengan ruhnya, dan itulah Rasulullah juga merasakan bagaimana beratnya menghadapi sakaratul maut. Oleh sebab itu kita memohon pada Allah agar dimudahkan ketika kita melakukan sakaratul maut. Itu doanya doa selamat itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najat minan nar, dan selamatkan aku dari neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkanlah kami ketika kita sedang berada kondisi dihisab oleh Allah. Wal afwa indal hisab. Ini doa selamat itu luar biasa. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini luar biasa nih. Jadi kalau kita berdoa, mudah-mudahan itu dihayati betul. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu salamatan fid din, keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, diberikan afiat ya, fisik kita ya sehat walafiat, wa ziyadatan fil ilmi, diberikan ilmu yang uh, bermanfaat, wa barakatan qoblal maut wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, sebelum aku mati aku sempat untuk bertobat. Dan jadi ini tobat merupakan pembersih seluruh uh, amal-amal buruk kita. Warahmatan ingdal maut, diberikan rahmat kasih sayang ketika kita sedang maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni kita setelah kita maut. Nah, di situ Allah mahawin alina fi syakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika aku dicabut nyawanya syakratul maut. Wal afwa indal hisab, dan semoga Allah tadi itu ada pertolongan, ada pemaafan ketika dihisab ya. Allah alam seperti apa. Tahap kedua, di alam kubur di mana kita berada, ada yang di sana itu mengalami fitnah kubur, yaitu mungkin ujian yang luar biasa, siksa kubur. Ya, mungkin nakir dia menanya kita, bagi orang yang beriman, kubur itu menjadi surga, tempat kenikmatan, istirahatnya orang yang beriman. Bagi orang kafir, orang zalim, kubur menjadi lubang neraka yang penuh dengan siksaan. Ke alam barzah inilah kehidupan yang peralihan sebelum hari kebangkitan nanti. Jadi betapa sejak Nabi Adam sampai sekarang ini jutaan manusia yang berada di alam barzah ini. Tiupan sangkakala inilah di mana surat Az-Zumar disebutkan, dan tiupan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, semuanya manusia dan makhluk Allah itu dalam keadaan mati ya. Jadi bagaimana itu nanti, yang meniupnya kan malaikat Jibril, malaikat Israfil, yang mencabut nyawa tinggal sendiri, semua kan itu makhluk Allah, dia akan mati juga ya. Jadi tiupan malaikat Israfil itu maaf, seperti Israel ya yang mencabut nyawa sendiri. Kalau Israfil dia kan yang meniupkan itu, meniupkan sang kekala yang disebut oleh kita. Nah, apakah dia sendiri mati? Allah alam. Tapi semua malaikat juga akan mati. Gitu. Jadi tiupan itu disebutkan 3 kali, ada yang 2 kali, tapi yang jelas di sini yang pertama itu baru kehancuran seluruh alam semesta, tiupan kedua kebangkitan seluruh makhluk dari kuburnya. Jadi kalau yang sudah meninggal, ya dia langsung bangkit di tiupan yang kedua. Ya.
suara sangkakala ini akan menggentarkan seluruh alam sehingga seluruh yang ada itu hancur dan mati. Jadi ini dahsyatnya luar biasa kalau Allah eh, hendak kapan terjadi wallahu alam, kita harus menyiapkan saja bahwa eh, kejadian yang disebut dengan hari kiamah kubro tiupan sangkakala ini pasti akan terjadi. Kalau di surat Yasin itu disebutkan wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdats ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkanlah sangkakala ini fa idahum minal ajdats ila rabbihim yansilun. Mereka yang ada itu bangun. Siapa yang membangunkan kami dari tidurku? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dia baru sadar ya bahwa oh inilah janji Allah yang dulu ya sudah kita ketahui, ya inilah yang kita bahas hari ini tentang akan datangnya yang disebut dengan tiupan sangkakala, dan dia baru sadar bahwa inilah janji Allah, ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang menyampaikannya. Bapak dan Ibu, surat di sini sering kita bahas, tapi sampaikah kesadaran kita bahwa suatu ketika ini kan ada semacam informasi gaib dari Allah, itu akan terjadi. Seperti kita sedang mimpi, kemudian ma'awada rahman sallallahu alaihi wasallam ingkanat illa sihatan wahidatan, ketika tiupan yang pertama faidahum jami'ul ladaina muhdarun, semua orang itu hancur. Kemudian fala yahzunka qawluhum inna na'lamu yusirruna wa ma yu'linun. Nah, di sini di ayat berikutnya di surat Yasin itu cukup panjang bahwa eh, kehidupan setelah kematian itu yaitu adalah dibangkitkan. Mamba asana mimma hada mawa ada rahmanu sadakum salun ingka natilla suhata wahidatan fa idahum jami'un ladainam mudarun fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di situ tidak ada yang dizolimi, semua pasti mendapatkan keadilan, dan di situ juga mereka akan mendapatkan apa yang dia lakukan sebagai eh, balasannya, tujzauna. Inna sabal jannah, sungguhnya ahli surga, yauma fi syugulin fakihun. Mereka berada di dalam kenikmatan yang di dalam surga tersebut eh, sedang sibuk ya untuk mendapatkan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dilalin ala raiki muttaqiun. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah memberikan salam kepada mereka dengan salam yang penuh kasih sayang. Jadi ini gambaran tentang bagaimana kehidupan setelah eh, manusia berganti alam. Kemudian ada hari kebangkitan tadi sudah disebutkan. Di sini mereka dalam keadaan eh, kalau di hadis Muslim itu telanjang ya, tidak beralas kaki, belum disunat seperti biasa lagi. Tapi dia menyatakan memang dia berpakaian apa adanya seperti kita berhaji gitu ya. Wallahu alam, tapi yang jelas kita sudah di alam yang berbeda. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lapangan yang luar biasa. Kondisi seperti ini saat pertama kali dilahirkan, kita juga tidak memiliki apa-apa. Kemudian kebangkitan, ini sebagai bukti kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari kebangkitan ini. Hadirin rahimakumullah, jadi eh, bagaimana keadaan dibangkitkan kembali dari kehidupan di dalam kubur, kematian pertama, dan kemudian ini kehidupan kedua. Jadi kita sebenarnya dari mati, hidup di dunia, mati lagi, gitu ya. Berpisah jasad dengan ruh, nah kemudian hidup lagi ketika bangkit ini. Tadi adakah apakah dengan fisik kita, wallahu alam, ada yang menyatakan bahwa kebangkitan kita ini itu fisik seperti eh, ini, ada ruh dan jasadnya. Makanya ada yang menyebutkan itu ekor kita yang paling belakang, tulangnya itu tidak hancur kalau di dalam kubur, dan itu katanya dari situ akan bangkit eh, manusia dari salah satu bagian
tubuh tersebut. Allah alam. Dia masuk di padang mahsyar. Ini surat Yunus ayat 28. Ingatlah pada hari kami kumpulkan mereka semua. Nah, ini kalian disebutkan matahari dekat. Bahkan kalau kita bandingkan ya dengan sekarang mungkin sangat dekat. Bahkan sampai berkeringat dan seterusnya. Ini hadis Muslim. Semua manusia menunggu giliran hisab. Bagaimana gitu antrinya dalam keadaan yang sangat mencemaskan. Jadi ini eh, bagaimana kondisi di padang yang besar yang sangat luas itu tempat berkumpul seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang. Di sini terjadi berbagai kejadian yang menakjubkan sebelum pengadilan dimulai. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa bagaimana kita hanya setitik dari jutaan. Sekarang bukan jutaan lagi, sudah miliaran penduduk dunia. Ya. Inilah pemberian catatan akhir amal kita. Disebut dengan suhuf. Barang siapa yang menerima catatan dari sebelah kanan, nah ini ya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi ini sertalin sikop, ada juga yang dimanya dari belakang, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima buku catatan kita ini dengan tangan kanan, dan inilah tanda bahwa dia adalah orang yang akan mudah di dalam pemeriksaan atau disebut dengan uh, hisab yang cepat. Apalagi kalau kita tanpa hisab, wallahu alam ya. Kalau tangan kanan tandanya orang yang beriman mendapat kemudahan, tangan kiri durhaka kafir. Ada yang dari belakang, ini dari penjelasan ayat. Kemudian dan satupun tidak ada yang terlewat. Bisa nyusup ke mana? Enggak, itu pasti Allah akan tahu itu. Nah ini hisab juga termasuk yang luar biasa dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ini ayat ke-47. Ini luar biasa. Amal ditimbang, di mizan, berat ke mana? Apa kebaikannya, apakah keburukannya. Dan di sini adalah Allah memberikan keadilan yang mutlak. Tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada sogok-menyogok di sini. Ya, di dunia masih terjadi ya hakim, jaksa, terus juga para pelaku hukum kadang-kadang dia melakukan eh, ya persekongkolan dan sebagainya di sana tidak akan terjadi. Orang pertama yang dihisab adalah apa yang dihisab tentang salat kita. Awalul ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Jadi itulah amalan pertama kita. Mudah-mudahan salat kita baik. Dan di situ faida soluhat sa'ir amali ambil kata. Salatnya baik, maka baiklah seluruh amalan yang lainnya. Faida fasadat sa'ir amali ambil kata salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalan yang lainnya. Jadi ini adalah amal yang pertama dihisab. Orang yang mudah hisabnya akan dapat rahmat dan keadaan Allah tampak sempurna dalam penghisaban ini. Jadi hisab dalam dan penimbangan atau mizan dilakukan secara detail, bahkan sekecil biji zarah pun yang tadi disebutkan ini akan dihitung. Semua tahapan ini menunjukkan keadilan, keagungan Allah, serta pentingnya amal soleh dan ketaatan dunia. Sirat ini jembatan yang di atas neraka, ini menuju surga. Allah alam seperti apa. Dan ini digambarkan betapa luar biasa. Apa kalau kita sebut itu ngerinya lah. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya. Neraka jahanam hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan Allah alam. Semoga kita juga tidak masuk dulu ke wilayah nar ini. Ya. Karena ada yang amal-amalan yang mudah-mudahan mempercepat hisab dan ada juga yang amalan tanpa hisab. Nah inilah syafaat yang sebenarnya sholat kita, puasa kita juga apakah memang sudah Allah terima, sudah pantas Allah terima. Ya kecuali pertolongan dan kasih sayang Allah mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan di surga nanti atau tempat kembali kita yang terbaik nanti. Jadi inilah kita sering bersolawat, sering bertasbih kepada Allah dalam rangka bagaimana kita mendapatkan syafaat. Siapa yang mendapatkan yang diberi syafaat atau yang biasa memberi syafaat itu para ya seperti itu Nabi Muhammad, itu ada hadis Bukhari. Ada juga
Syafaat diberikan atas izin Allah bagi orang tertentu. Jadi ini adalah orang yang soleh atau orang-orang siddiqin, syuhada, wassalihin, itu Allah berikan dengan izinnya. Dan terakhir adalah surga dan neraka, di mana kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan destinasi kita adalah surga dan kita terhindar dari api neraka. Jadi kesimpulannya, jadi asbabun nuzul menggambarkan bahwa ayat turun eh, mengingatkan kaum muslimin agar tidak meremehkan dosa kecil ataupun amal-amalan kecil ya. Tafsir klasik maupun modern sama-sama menegaskan bahwa Allah memperhitungkan setiap amal kecil maupun amal-amal yang besar, apalagi ya. Hadis Nabi yang tadi melengkapi bahwa amal sekecil debu ataupun atom pun ini akan diperlihatkan kepada pemiliknya di akhirat kelak. Pertanggungjawaban individu yang disebut dengan taklif syar'i, ini prinsip utama bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Jadi setelah di akhirat nanti itu hisab itu bersifat individu ya. Tapi kalau kehidupan di dunia kita ada juga yang amal-amalan bersama jama'i. Ini ayatnya ada azab dan pahala sebagai sanksi legal. Jadi sanksi ini bersifat final dan sesuai dengan prinsip keadilan Allah yang absolut gitu. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Asas legalitas dan niat ini kalau kita sebut dengan udzur atau jahlal biniyah, orang yang gila juga itu. Jadi hanya orang yang memiliki ilmu dan kesadaran moral yang hisab penuh. Artinya memang orang yang ini orang yang tidak yang gila itu ada disebut orang yang memang berada di ahqaf itu antara surga dan neraka. Hakikat hisab sebagai jurisprudensi ilahiyah ini tidak ada ketidakadilan. Jadi di sini pasti adil ya, tidak ada ketidakadilan dalam keputusan Allah. Pasti itu yang terbaik, adil. Hisab sebagai jurisprudensi ilahiyah. Jadi pandangan hukum Islam terhadap fase-fase ini sangat mendalam. Jadi betul-betul itu sebagai tahapan fase yang pasti. Ya bukan sekedar doktrin spiritual, tapi juga dia sistem hukum, akuntabilitas, etika, dan moral yang tersistematis. Jadi akhirat itu adalah forum final keadilan Allah, di mana semua hukum diberlakukan tanpa celah. Dan pasti Allah yang maha adil. Disebut dengan Hakim Rabbul Jalil. Hakim yang maha agung dan eh, yang maha adil. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga ada manfaatnya. Mangga kalau nanti ada diskusi, kita akan diskusi. Ya, Pak Nun, Mangga, moderator, Pak Ustaz Daeb, Ustadz Atta. alhamdulillah ini dari 2 ayat saja ini alhamdulillah kita dapat ilmu yang banyak, bahkan kesimpulannya ada 8 nih. Salah satu intinya adalah jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Baik, Bapak Ibu, ini sudah ada pertanyaan ternyata dari Ibu Yeti. Assalamualaikum Pak Aep, punten sambil jalan. Mau nanya, apakah suuzon terhadap manusia termasuk kategori fitnah? Apakah cukup taubat kepada Allah kalau kita melakukan suuzon kepada manusia? Nah, mangga Pak Ustadz langsung saja. Iya, ada suudon, ada husnudon. Ini suudon itu biasanya prakwasangka. Setiap prakwasangka itu berbawa setan. Apakah itu juga termasuk yang akan dihisab? Nah, itu ada 2 pendapat. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di bagian akhir ya, itu ayat berapa biasanya itu? 28 Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu dalil ya yang berkaitan dengan apakah sesuatu yang masih di dalam hati akan dihisab atau tidak. Sama kan? Husnudon itu sesuatu yang
terbersit di dalam hati, tapi belum diucapkan, belum dilaksanakan. Dari sisi niat, nah itu masuk ke dalam niat. Kalau niatnya sudah busuk, itu terekam, maka dia sudah menjadi goresan yang buruk dan setan akan membawanya dia ke dalam sesuatu yang tentu akan rusak. Nah, tapi ada beberapa catatan kalau belum diucapkan, belum diamalkan, itu masih dimaafkan. Coba kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan ada kata engkau menampakkan apa yang ada dalam diri kamu, atau tukhfuhu, atau engkau menyembunyikannya, yuhasibkum billah, maka Allah akan menghisabnya. Bayangkan, dihisab itu. Tapi Allah menyebutkan fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Maka Allah akan mengampuninya dan juga akan mengadabnya. Di situ dua-duanya berjejer. Mayasya dan Allah yang Allah kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap sesuatu itu sangat berkuasa. Jadi kalau ayat ini bicara tentang bagaimana gerintas hati kita ini yang buruk, dihisab enggak? Nah, ada beberapa keterangan kalau belum sampai diucapkan, dilafalkan, maka dia baru sampai pada tataran niat yang belum diamalkan, masih diampuni. Fayaghfiru liman yasha. Tapi kalau sudah diamalkan, sudah terdengar, kalau ucapannya tadi memfitnah, atau kalau tadi itu seudonnya itu menjelekan orang tadi dengan kata-kata menginformasikan kepada yang lain, maka itu ia berdosa, maka itulah Allah azab. Nah, itulah kira-kira kalau nanti mau diperdalam, coba eh, akhir surat Al-Baqarah itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, ya, fi anfusikum wa tukhfuhu. Jadi yang ditampilkan dan yang disembunyikan, yuhasibkum billah. Itu akan dihisab oleh Allah juga. Begitu. 282 Pak Ustaz ya, Enggak. Jadi Al-Baqarah ulah 282. udon we da tuntungna teh udon teh sok sanak gitu. Nah, Setan di aminan gitu, di pertanyaan komporan gitu. pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk diampuni Pak Ustadz? Apakah cukup taubat atau bagaimana? Kita lihat. Hmm, itu kan kaitan dengan amaliyah kita, bahwa pengampunan itu ada prosesnya, ya. Ini pengampunan itu kan istilahnya kita beristighfar atau bertobat. Kita bisa bersih dari tobat, sebut taubatan nasuha. Yang pertama itu kita mengakui kesalahan dulu. Jadi kalau kita tidak mengakui bahwa itu salah, tidak sadar, nah itu akan melakukan lagi. Itu sobat tobat sambal, dan itu tidak boleh, karena sama dengan melecehkan Allah gitu ya. Kenapa? Sudah tahu itu salah, dilakukan lagi. Dan inilah makna taubat sambal tadi itu ya. Jadi tobat yang sebenarnya itu taubatan nasuha, yaitu kalau kita sebut di Ali Imran eh, berapa, 113 atau 213 itu ya. Itu mulai dari eh, kalau kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard iddatul muttaqin. Nah, itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina, nah itu, idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, di ayat terakhir itu yang dari kata kita berbuat zalim, ya, atau berbuat salah atau buat dosa, hendaklah segera untuk bertobat. Jadi, dan jangan kembali untuk melakukan yang walam yusiru ala ma fa'alu itu. Sampai kita melakukan apa yang sudah kita lakukan, itu dosa.
lakukan lagi. Wahum ya'lamun, sedangkan sadar itu, tahu dosa. Jadi ini yang disebut dengan eh, apa? Terjerumus ke lubang yang sama. Nah, nggak boleh. Apa etik ya? Nggak boleh ke lubang yang sama. Jadi artinya, ayo berkali-kali di situ, tahu dosa. Lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kita yang ya tentu banyak dosa lah kita akui juga, banyak lisan kita, penglihatan kita. Karena al-insanu ma'rifatu lisan, manusia itu adalah tempat di mana kita banyak lupa dan eh, dosa tentu ya, lupa. Khata wa nisyan yang salah, maka kita sudah sewajarnya dan sewajibnya kita melakukan taubat. Selalu itu beristighfar itu sehari minimal 70 sampai 100 kali. Kita ada berapa kali? Kadang-kadang lupa istighfar tuh habis salat tuh. Jadi ini menggambarkan bagaimana harus terhapus dosa itu oleh kesadaran kita agar kita bertobat dengan tobatan nasuha begitu. Enggak Pak Ustadz, masih ayah? Nuhun. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan, masih ada 5 menit lagi bagi yang ingin bertanya. Baik, Pak Ustadz. Bentar. Mangga Prof. Enggak Pak Regan. Oh, tadi Turun, Ustaz. Atur Mohon, nuhun. mangga Bu. dengan dosa Mangga Pak. besar ya, dosa besar dan dosa kecil. Nah, Suaranya putus-putusnya. suara Kamu, putus-putus Pak Faiz. terkait dengan ini Pak Ustadz, ketika seseorang meninggal dunia, kan katanya dia ingin hidup lagi, dan satu katanya yang ingin dilakukan yaitu berinfak katanya Pak Ustadznya. Meninggal dunia, jika orang meninggal dunia, terus Ya, ketika kita meninggal dunia itu ternyata kan selalu ada penyesalan gitu ya dari yang meninggal dunia itu dan ingin dihidupkan, dan jika aku boleh dihidupkan kembali maka dan saya ingin melakukan tadi amal atau ingin berinfak gitu. Nah, gitu, kenapa itu gitu ya? Apa sih penyebabnya? Jadi dia tidak menyatakan saya ingin sholat heula gitu, tapi ingin berinfak gitu. Nah itu kenapa? Terkait dengan itu. ya. Mangga Ustaz. Mungkin diperjelas sedikit ya Prof. Ada hadis mengatakan ada ayat juga dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih nanti seseorang itu kalau meninggal dia akan menyesal dan pasti yang akan dilakukan ketika hidupnya adalah berinfak gitu kalau dikembalikan hidupnya. Nah, bagaimana itu? Kenapa tidak sholat, Pak Ustaz? Ya, ini tentang infak ya. Eh, Mungkin ayat-ayat yang senada dengan ini dalam Al-Quran eh, tidak hanya satu atau dua. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Jum'ah itu di ayat kira-kira ayat 6 atau 7 ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na. Nah, itu farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini ayat ini luar biasa ini. Jadi ini penyesalan orang yang mujrimin, orang yang berdosa, Allah idil mujrimun nakisur usib. Dan kalau engkau lihat orang-orang yang berdosa itu dia duduk bersujud bersimpuh di hadapan Allah, nakisur usim inda rabbihim. Jadi seolah di situ berhadapan dengan Allah. Rabbana, dan dia mengatakan absorna, ya Allah kami melihat sebenarnya apa yang memang diajarkan, samina pun mendengar apa yang diserukan kepada kami tentang agama ini, tentang kebaikannya. Oleh sebab itu, farji'na na'mal solihan. Kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja untuk melakukan amal soleh. Di sini disebutkan farji'na na'mal solihan. Kembalikanlah aku ke dunia untuk beramal soleh. Inna mukinin, karena sungguhnya aku ini orang yang yakin. Jadi itu namanya orang bertobat tapi di akhirat, dan tidak ada tempat bertobat di akhirat. Tobat itu adanya di dunia. Jadi, ketika itu Allah menjawab, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaul minni
lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Di bahasa kitanya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Tidak ada maaf bagimu lah. Kami sudah memberikan petunjuk juga dengan Al-Quran tersebut. Jadi bahasanya diesek-esek lah ke Allah. Walakin haqqal qawlu minni, ya. Tetapi apa yang aku berikan kebenaran itu, engkau perolok-olok. Jadi ketika penyesalan yang luar biasa di akhirat itu adalah perilaku mereka, ada yang memperolok-olokkan, ada juga yang lupa diri, ada juga yang serakah sehingga dia lupa. Nah tadi, kenapa? Harta, tahta, mungkin sesuatu yang menjadi nikmat dunia itu menjadikan dia lupa kepada Allah, dan itulah gambaran umumnya manusia yang dia tidak menjadikan dalam kehidupannya agama sebagai standar hidup, sebagai pedoman hidup. Jadi ini jelas perkataan rata-rata orang-orang yang tadi itu, pertama orang yang zalim, orang yang berdosa, dan seterusnya. Bahkan dia di dunia melupakan Allah, dan Allah pun di akhirat melupakan dia. Jadi ini sudah ada hukum yang sangat kuat. Di ayat tadi terusannya, di dalam surat bukan Al-Jum'ah ini, ini di dalam surat Sajdah, itu Sajdah. Itu di bagian ayat agak terakhir, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Penuhi neraka jahanam itu orang-orang yang tadi yang sudah menyesal di akhirat, padahal di dunia dulu tidak mau untuk beramal. Kemudian walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Fadzuku, wah ini bahasa ini hebat sekali. Fadzuku nasitum liko ayomikum hadza inna nasinakum fadzuku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah fadzuku bima nasitum, terhadap apa-apa yang engkau dulu lupakan ini. Jadi engkau melupakan akan pertemuan hari ini. Sekarang datang, engkau rasakan. Jadi diesek-esek ke Allah. Fadzuku bima nasitum liko ayomikum hadza. Inna nasinakum, dan sesungguhnya aku pun sekarang akan melupakan kamu. Waduh, ini luar biasa. Jadi memang itu Prof, sudah jadi tabiat manusia ketika manusia diberi oleh Allah kelebihan, kemudian kelebihan itu dia tidak berikan untuk kemanfaatan karena tadi penyakit hatinya, ada yang kufur, ada juga yang musyrik, ya. Sehingga memang sebenarnya ini bagian dari dakwah kita. Jadi kalau kita sekarang, maaf lah gitu ya, kalau saya di DKM itu sok ngeleketek, itu ada yang terbersit hatinya. Umpamanya lagi renov, ya, lagi perbaikan atau ada kekurangan apa, DWA, ayah nu pura-pura, ayah, padahal ayah, ada yang langsung walaupun sedikit. Jadi itu kecerdasan spiritualnya yang kalau kita sudah paham tentang akan adanya kejadian semacam ini, mungkin tidak akan, ya artinya pasti responnya baik lah gitu. Apa yang dia miliki mungkin itu, apalagi kalau seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar, hampir setengah hartanya dia berikan untuk li'alai kalimatillah. Kita mah jangan sampai ke sana, mungkin ngeduakan kuap kelala gitu. Karena sebelum ada hari yang berpisah ini, itu tidak bermanfaat lagi harta kita. Karena dia adalah menjadi harta ahli waris. Mana hak kita? Hak kita sesuatu yang sudah kita makan, kita itu, yang sudah kita atas nama kita infakkan, dan itulah harta kita. Di lewat haflah ini, semoga kita semakin tercerahkan ya untuk kehidupan investasi ke akhirat. Apalagi pertanyaan Pak Dekan ini
ya memberikan sebuah kondisi di mana ini akan terjadi di akhirat. Orang yang kikir, orang yang enggan untuk membela agama Allah akan terasa di akhirat bahwa dia akan merasa apa kalau bahasa Sunda itu hanjakal ya, luar biasa, ingin dikembalikan ya. Kayak surat Al-Jumu'ah tadi itu, kembalikanlah. Dan di dalam surat As-Sajdah itu ingin dikembalikan kepada dia sebentar saja. Tapi Allah sudah berjanji tidak ada maaf bagimu, salah sudah tertutup semua pintu tobat nanti di sana. Gitu. Jadi memang harta itu sesuatu Pak Dekan yang sangat pertama diingat oleh mereka di dalam benak mereka. Padahal sholat ya, terus keluarga juga itu akan diingat ketika dia selesai ditakoni dalam kubur, baru dia ingat keluarga, suami, istri, anak, kemudian harta. Jadi ini karena keseharian kita selalu bersama dengannya gitu. Yakin hadirin rahimakumullah yang hadir di sini, semoga Allah memberikan hati kita menjadi hati yang tadi condong kepada kebaikan. Amin. Apapun yang Allah jadikan sebagai fasilitas untuk kita bisa ya mendapatkan kenikmatan akhirat, mari kita coba untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amin. Siap. Sudah cukup mungkin Pak Ustaz Siap. ada ya? Mohon. Prof. Evi, cekap Prof. Evi. Enggak. No. Siap, Mangga. Bapak Ibu tidak terasa sudah 6.36. Ada banyak yang akan beraktivitas kembali. Kembali kita berdoa. Atur nuhun Pak Ustadz atas pencerahannya dari surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 dan juga doanya. Tadi semoga kita terhindar dari orang-orang yang dimasukkan ke neraka atau dapat azabnya Allah, dan kita berdoa semoga kita dimasukkan mendapatkan surga dan Amin. orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun kami ucapkan atas waktunya dan juga ilmunya. Jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya sebelum doa mungkin ada sedikit pengumuman. Bapak Ibu, insya Allah besok adalah UTS KSA di Fakultas Hukum. Maka oleh karena itu yang belum mengirimkan soal UTS kami tunggu hari ini terakhir. Dan kemudian kita berdoa semoga seluruhnya dosen Fakultas Hukum, sivitas akademika di Fakultas Hukum diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga kelancaran dalam segala halnya. Dan yang sedang mengurus Jafung juga semoga lancar. Juga yang untuk Fakultas Hukum ke depannya mahasiswanya bertambah, untuk Unisba juga secara keseluruhan bertambah dan menjadi keberkahan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.